teman-teman semua, kembali lagi dengan kami, keluarga coklat susu di Jerman. Salam dari Baby Lin dan Coklat. Jadi teman-teman, di video kali ini saya mau menceritakan kepada kalian pengalaman saya waktu melahirkan Lin di Jerman. Oke, mungkin saya cerita sedikit dulu waktu saya datang ke Jerman. Usia kandungan saya 5 bulan, karena waktu itu saya pulang ke Indonesia dan menunggu visa saya. Dan waktu itu menurut dokter Indonesia bilang saya akan melahirkan pada tanggal 28 Maret 2023. Tapi waktu saya pindah ke Jerman, menurut dokter Jerman saya akan melahirkan pada 29 Maret 2023. Di antara dua dokter ini tidak ada yang betul, tapi sangat dekat. Karena Lin lahir pada tanggal 27 Maret 2023 ya. Oke teman-teman, jadi waktu saya pindah ke Jerman pertama kali itu tengahan November. Dan waktu sampai di Jerman itu saya langsung dapat termin dari dokter kandungan. Jadi setiap bulan saya harus pergi ke dokter dan cek perkembangan anak ini. Dan jadi di setiap cek selalu cek darah, cek gula, ada beberapa pengecekan, saya tidak ingat semua, tapi saya pikir mungkin 3 atau 4. Dan waktu usia kandungan saya masuk 7 ke 8 bulan itu dokter mengusulkan untuk saya periksa di bagian daerah vagina saya, karena dokter bilang itu akan jadi jalan keluar untuk bayi dan itu harus diperiksa supaya semua aman, atau dia bisa tahu dengan jelas kalau tidak ada masalah seperti mungkin ada virus atau bakteri dan hal-hal begitu. Saya tidak terlalu paham, dan waktu saya dicek juga puji Tuhan semua tidak ada masalah. Dan waktu masuk, yang paling susah dengan saya itu waktu usia kandungan saya masuk 9 bulan, itu sudah sangat susah sekali bagi saya. Saya mulai dapat kontraksi, seperti sebelumnya perut saya sudah seperti sering dapat sakit, tapi itu masih sangat jauh dari jadwal lahiran. Tapi saya sudah pikir seperti mungkin saya akan melahirkan hari ini. Mungkin saya akan melahirkan hari ini. Saya banyak nonton video tentang hal-hal mengenai itu, dan saya juga sering melakukan beberapa olahraga yang mempermudahkan untuk melahirkan. Saya potong saja. Jadi singkat cerita teman-teman, waktu 1 minggu sebelum lahiran saya sudah mulai dapat kontraksi, tapi masih kontraksi palsu yang kadang-kadang saya harus sakit begitu. Tapi waktu saya perhatikan, ini masih lama seperti 4 jam 5 jam sampai kontraksi datang lagi. Jadi saya, menurut informasi yang saya baca dan beberapa teman juga bilang kepada saya, itu kontraksi palsu. Jadi waktu 3 hari sebelum melahirkan saya sudah mulai dapat kontraksi yang intens, yang sering datang, dan waktu itu memang sakit. Itu sakit sampai saya dan suami 3 hari sebelum lahiran, saya dan suami kami pergi bukan 3 hari, 2 hari sebelum lahiran. Tunggu, mungkin saya kasih berbaring dia. 2 hari sebelum lahiran saya sudah, waktu tengah malam itu tanggal 20 betul, 3 hari sebelum lahiran itu tanggal 24 saya mulai dapat sakit waktu malam. Karena sudah beberapa malam sebelum saya tidak bisa tidur lagi. Dan tanggal 24 malam itu sudah seperti saya pikir ini puncak sakit yang saya rasa. Dan saya bilang kepada suami saya, mungkin bagus kalau kita pergi ke rumah sakit. Tapi karena ipar saya bilang itu masih normal, jadi kami coba menunda ke tanggal 25.
Pas tanggal 25 pagi waktu saya mau buang air kecil, saya lihat sudah ada bercak merah di celana dalam saya, dan saya langsung, ini waktunya mungkin saya mau melahirkan. Saya langsung kasih tahu suami saya, ayo siap. Tapi sebelumnya kami sudah menyiapkan barang-barang supaya pas dimana seperti saya harus pergi ke rumah sakit semua sudah siap. Jadi saya langsung bilang kepada suami saya, ayo cepat kita pergi ke rumah sakit. Tapi waktu itu saya punya ipar juga, tapi waktu itu suami saya coba telepon dokter, dan dokter bilang kalau saya masih bisa menahan rasa sakit, jangan dulu pergi ke rumah sakit. Coba tahan karena itu belum waktunya. Saya sudah panik sekali karena saya tahu seperti ini pengalaman pertama saya hamil besar, dan waktu lihat sudah ada bercak merah di celana dalam saya langsung panik dan begini dan begitu. Jadi saya langsung bersiap-siap, tapi dokter bilang kalau masih bisa menahan rasa sakit itu jangan dulu ke rumah sakit. Jadi kami coba sabar saja. Iya betul. Nah, dan jadi waktu 25 pagi itu saya dapat bercak merah, kami masih menunggu sampai tanggal 25 jam 10 malam. Saya sudah sangat tidak mampu lagi dan bilang kita harus pergi ke rumah sakit. Jadi saya dengan susu dengan suami saya kami pergi ke rumah sakit. Kalau dari tempat kami itu ke rumah sakit sekitar 35 menit. Jadi dia sangat senang karena dia baru mengeluarkan gas yang berbau. Jadi saya punya suami pergi ke rumah sakit itu tanggal 25 Maret jam 10 malam. Dan waktu di sana harus cek ini dan cek itu, dan sampai mereka melakukan CTG. Jadi saya akan putarkan video itu. Teman-teman, sekarang di dalam ruangan dan buat yang nama CTG, yang cek jantung dengan DAD, apakah semua normal, semua jadi dengan baik. Itu dia, dapat kontraksi sejak 10 menit. Untung ada video, jadi kita masih ada alasan untuk tetap tersenyum biar sotobat. Iya, pasti kalau tidak video dia cuma marah dengan saya. Bagus kalau ada video, no? Itu ruangan, dan sekarang tunggu. Dan CTG mereka bilang 20 menit. Nanti masih mau buat USG. Dan dokter datang untuk cek semua bagaimana jalur lahirkan dibuka. Dan setelah itu dokter coba datang dan periksa, dan dokter bilang itu baru 1 senti pembukaan. Jadi saya sudah pikir, karena sebelumnya saya nonton video dan saya bisa tahu sedikit supaya saya ada gambaran pembukaan 1 sampai pembukaan 10. Dan waktu dokter bilang saya baru pembukaan 1, saya sudah membayangkan bagaimana sakitnya waktu pembukaan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Karena waktu pembukaan 1 saya pikir saya sudah di puncak paling sakit. Jadi teman-teman, waktu malam itu dokter masih minta saya untuk kembali ke rumah karena saya baru pembukaan 1. Jadi tanggal 25 malam kami balik, tengah malam kami balik lagi ke rumah. Dan saya menahan rasa sakit itu teman-teman. Sepanjang malam saya sudah dapat kontraksi, sudah intens sekali kontraksi seperti 10 menit datang hilang, karena dokter coba usulkan untuk perhatikan stopwatch, dan itu suami saya yang atur itu, dan saya cuma bilang sudah datang lagi, dia atur, dan waktu lihat itu sudah sangat
intens kontraksi. Jadi kami kembali ke rumah sakit tanggal 26 malam, tapi teman-teman kontraksi itu sudah datang dari 25 malam ya, 25 malam sampai 26 malam. Coba kalian membayangkan betapa sakitnya itu. Saya tahu mungkin dari kalian sudah pernah mengalami ini, tapi saya tidak mau bukan karena saya manja dan tidak bisa tahan rasa sakit, tapi jujur saja itu sangat sakit sekali. Tanggal 26 malam saya balik ke rumah sakit, karena itu dari tanggal 25 malam, 26 pagi, siang, sampai 26 siang. Saya masih ingat karena ipar saya, keponakan kami yang tinggal di atas, mereka coba datang menghibur saya. Mereka karena kakak dari susu itu punya 4 anak, dan mereka datang dengan bantal di perut dan seperti berpura-pura bermain seperti mereka hamil untuk buat saya tersenyum. Tapi saya tidak bisa tersenyum karena memang sangat sakit sekali waktu itu. Jadi tanggal 26 malam kami kembali ke rumah sakit, dan saya di jalan saya seperti sudah sakit sekali, karena dokter bilang kalau masih bisa tahan coba tahan, tapi waktu itu saya sudah tidak bisa tahan lagi. Sampai saya punya suami, dia kalau berbicara berlebihan atau terlalu panjang atau dia kasih saya pertanyaan, saya langsung marah. Saya langsung berdiri begini seperti, karena saya sudah sakit, saya sudah rasa sakit sekali. Oi. Jadi kami ke rumah sakit tanggal 26 malam. Dia sudah marah. Jadi kami ke rumah sakit 26 malam, teman-teman. Dan saya masih di jalan, saya coba membayangkan, oke, saya pikir mungkin ini sudah pembukaan 6 atau 7, karena saya sudah rasa sakit sekali dari malam sebelum. Iya. Mungkin saya tidurkan saja dia di sini. Di jalan waktu kami ke rumah sakit, saya sudah membayangkan mungkin saya sudah pembukaan 5 atau 6, karena kalau saya ingat dari tanggal 25 malam itu sudah sangat sakit. 25 malam sampai 26 pagi sampai 26 siang, dan waktu 26 malam kami ke rumah sakit, saya sudah pikir itu pembukaan 5 cm atau 6 cm. Tapi kalian tahu, waktu dokter cek, apa yang dokter bilang? Baru pembukaan 2 cm. Saya mau menangis, waktu itu saya mau menangis, tapi seperti tidak ada pilihan. Seperti di saya punya pikiran, saya cuma bilang, tidak ada jalan keluar sekarang. Cuma tarik nafas, atur pernafasan, dan berdoa, dan minta Tuhan kasih kemampuan untuk melewati itu. Karena itulah kodrat kita sebagai wanita. Jadi malam itu tanggal 26 malam, dokter sudah tidak mengizinkan kami pulang lagi. Mereka sudah menyiapkan satu tempat untuk kami. Itu tempat yang cukup bagus, tapi maaf teman-teman, sudah tidak ada video karena saya sudah tidak mampu lagi waktu itu. Tapi saya pikir itu ruangan yang cukup bagus. Seperti waktu itu cuma saya dengan saya punya suami, dan ada kasur, dan ada juga sofa, dan ada televisi, tapi sudah tidak bisa menonton televisi. Dan ya ada waktu itu saya seperti waktu saya menahan rasa sakit itu, saya dengan suami saya coba jalan-jalan dalam ruangan, karena dokter bilang tidak usah turun untuk jalan di luar karena itu sudah tengah malam. Jadi kami coba tanya apakah bisa naik turun tangga waktu itu, dan dokter juga bilang tidak perlu, cuma jalan di ruangan saja. Jadi waktu di ruangan saya kadang-kadang waktu itu kontraksi datang, saya seperti kalau atur nafas dengan baik seperti itu mengurangi rasa sakit, saya pikir. Dan saya juga sangat bersyukur karena Tuhan kasih suami yang baik, suami yang siaga, yang selalu ada waktu itu. Dan juga saya ingat teman-teman, waktu itu saya sangat suka sekali makan apel, sampai
saya minta kepada perawat apakah saya bisa minta apel untuk makan, tapi ya perawat di situ baik dan dia kasih saya, dan ibu itu yang perawat dia sering datang cek kepada kami dan dia sering kasih kuatkan saya. Dia bilang kamu pasti bisa, dengan senyuman dia bilang kamu pasti bisa, coba tarik nafas, atur pernafasan begitu. Coklat dia so tidur karena so 3 hari tidak bisa tidur karena dapat kontraksi, dan so walaupun so 3 hari kontraksi belum bukan, baru 2 cm waktu masuk ke rumah sakit dan harus tunggu lagi di rumah sakit lama. Dan sekarang coba lihat ya, di sini dia dapat infus. Sekarang baru bisa istirahat sedikit karena masih harus tunggu karena masih belum cukup yang pembukaan. Dan bayangkan teman-teman, itu 26 malam sampai 26 subuh waktu perawat cek itu saya sudah pembukaan 5 dan dia bilang bagus. Tapi bayangkan dia punya sakit ya. Saya sampai bilang kepada suami saya waktu itu, cukup anak 1, saya sudah tidak mampu lagi. Dan karena di Jerman itu sangat ketat dengan ini dan itu, saya dicek beberapa hal, jadi ada banyak kabel-kabel, tapi saya sampai bilang kepada saya punya suami, kalau saya punya mama lihat saya dengan keadaan begini atau orang keluarga saya lihat saya dengan keadaan begini, mungkin mereka pikir saya akan mati. Tapi rupanya itu seperti katanya mereka cek ini dan itu supaya waktu saya melahirkan dan dapat masalah, mereka tahu obat yang pas untuk kasih kepada saya, karena sudah tahu seperti saya punya darah, saya punya beberapa hal yang saya tidak mengerti, tapi intinya mereka bilang itu untuk jaga-jaga kalau terjadi apa-apa waktu saya melahirkan dan perlu obat. Jadi teman-teman singkat cerita, jadi waktu itu tengah malam, dari 26 malam sampai 27 subuh, perawat bilang saya sudah pembukaan 5 dan jam 6 pagi perawat bilang ini sudah pembukaan 8, dan waktu jam 6:30 pagi saya pikir itu sudah pembukaan 10. Walaupun saya sudah pembukaan 10, tapi waktu perawat bilang itu sudah pembukaan 10, dia datang kepada saya, dia peluk saya dan dia minta maaf karena dia harus pulang. Seperti gantian shift dan nanti ada perawat yang lain yang akan gantikan. Waktu itu saya sangat sedih karena saya suka sekali dia sangat menjaga saya dengan baik. Dan dia bilang nanti yang perawat akan gantikan dia juga, mereka orang baik. Dan waktu itu ternyata yang gantikan dia, karena yang perawat pertama itu dia sedikit tua, tapi yang perawat yang gantikan dia itu ada 2 orang, yang satu seperti mungkin saya pikir mungkin umur 22 tahun begitu, dan yang satu lagi dia masih sedang sekolah seperti praktek begitu, dan mereka 2 yang tangani saya seperti jaga saya. Dan waktu pertama saya seperti rasa saya malu dengan mereka karena saya suka yang ibu perawat yang pertama karena dia jaga saya dengan baik dari malam, dan ini seperti ini saya punya perjuangan belum selesai tapi sudah ganti mereka, tapi ya itulah pekerjaan di Jerman, ganti shift begitu. Dan yang 2 perawat ini mereka juga sangat baik. Dan waktu saya sudah pembukaan 10, belum langsung lahir karena saya belum pecah air ketuban. Teman-teman saya, waktu itu saya ingat sekali, waktu itu saya bilang kepada saya punya suami, apa yang terjadi dengan saya punya seperti vagina, seperti ada sesuatu, dan pecah air ketuban. Saya seperti rasa
wow, seperti dia rasanya itu seperti dan waktu pecah, air ketuban saya pecah 15 menit atau 17 menit sebelum Lin lahir. Jadi setelah pecah air ketuban, dan mereka juga bilang seperti dua perawat ini sering, karena itu sedikit susah dengan bahasa ya, karena saya tidak bisa bahasa Jerman. Jadi syukurlah ada suami saya yang bisa menerjemahkan. Jadi teman-teman, setelah pecah air ketuban, perawat juga seperti mengajarkan saya kalau datang seperti saya pikir itu kontraksi, saya harus seperti waktu itu mereka minta saya untuk lahiran di tempat tidur, tapi saya bilang mungkin saya mau seperti sedikit duduk karena itu lebih nyaman bagi saya. Dan perawat itu bilang, karena waktu mereka cek, mereka bilang yang kepala Lin dia sudah mulai lihat, mereka bisa lihat kepala Lin dan mereka bilang kamu pasti bisa, kamu bisa bekerja sama dengan Lin. Dan waktu itu, waktu saya coba mungkin 3 atau 4 kali, seperti saya coba ambil nafas dan mengerang, atau orang nada bilang bak kuat. Dan puji Tuhan Lin lahir dengan sehat dan normal. Waktu Lin lahir, dokter datang. Dokter terlambat, tapi ya semua masih jadi dengan baik, puji Tuhan. Sekarang anak saya sudah berumur 3 bulan, 3 bulan setengah. Dia lahir tanggal 27 Maret 2023 jam 7:40. Dia lahir dengan sehat dan normal. Ya. Tapi teman-teman, yang karena di Jerman banyak peraturan ini dan itu, waktu selesai saya lahiran, Lin juga masih melakukan pemeriksaan, beberapa pemeriksaan. Dan juga teman-teman, karena kalau di Jerman saya harus tinggal di rumah sakit itu 2 malam tanpa suami. Saya harus sendiri di situ. Dan waktu saya melahirkan Lin, saya harus menyusui begitu. Dan juga perawat coba menunjukkan cara-cara seperti pakai popok. Tapi mereka waktu itu menunjukkan kepada saya punya suami, bukan kepada saya. Dan itu bagi saya itu sedikit masalah, karena waktu suami saya pulang ke rumah, saya tidak tahu cara, saya tahu cara kasih pakai popok, karena saya sudah beberapa kali menolong seperti keponakan untuk ganti popok. Tapi yang seperti saya takuti itu cara pakai baju, karena kalau di Jerman itu baju yang full body, dan ini masih anak kecil dan saya belum ada pengalaman. Dan juga di kamar itu kami ada tiga orang, dan waktu 2 orang itu seperti 2 ibu yang lain dengan bayi mereka tidur, Lin dia menangis terus, dan saya lihat mereka lihat kepada saya dengan tatapan yang tidak senang, seperti mengapa dia menangis terus anak itu, kami tidak bisa tidur, begini dan begitu. Saya seperti panik dan seperti rasa tidak enak, bagaimana saya mau tidur. Saya bujuk saya punya anak, dia tidak mau berhenti menangis, namanya juga bayi ya. Saya coba pergi ke ruangan sebelah untuk menyusui dia, tapi waktu saya balik ke kamar kami, mungkin karena lampu dipadamkan dan gelap dan Lin takut, jadi dia menangis terus. Jadi waktu setiap kali saya coba ke ruangan sebelah dan menyusui dia, dia diam, tapi waktu kami kembali ke kamar dia menangis. Dan 2 ibu itu mereka tidak senang dengan saya. Dan waktu jam 2 subuh saya telepon saya punya suami dan bilang saya mau pulang dan tidak mau di rumah sakit. Suami saya dia datang ke rumah sakit, tapi dia tidak diizinkan masuk karena itu peraturan Jerman. Dan perawat itu suami saya coba berbicara dengan perawat sampai dia hampir menangis juga, karena saya sudah menangis waktu itu, tapi masih tidak diizinkan masuk. Dan cuma perawat datang kepada saya dan bilang semua baik-baik saja, dan
beri kamu punya anak kepada kami, kamu bisa tidur 2 jam dan bangun dan ambil dia untuk menyusui dan kamu bisa tidur lagi. Tapi saya tidak mau, saya mau pulang dengan saya punya bayi. Saya masih paksa saya punya suami untuk bawa saya pulang, tapi peraturan karena di Jerman yang Lin dia harus buat ini dan itu dan ini dan itu dan tidak bisa hanya keluar saja dari rumah sakit. Jadi saya bertahan sampai besok keesokannya waktu saya punya suami datang dan bilang kami mau pulang ke rumah, masih hampir tidak bisa diizinkan pulang. Sampai dokter harus berbicara dengan saya punya suami dan suami saya harus bilang kepada dokter yang pemeriksaan ini dan ini dan ini akan kami lakukan dengan dokter lain, bukan di rumah sakit. Jadi yang dokter dari rumah sakit dia memberikan surat pernyataan kepada saya punya suami untuk ditandatangani supaya kalau ada masalah dan terjadi apa-apa dengan bayi kami, rumah sakit sudah tidak bertanggung jawab. Dan akhirnya suami saya menandatangani surat pernyataan itu dan kami dibolehkan pulang, tapi dengan catatan kami harus terus melakukan pemeriksaan untuk bayi kami. Jadi waktu pulang ke sini saya masih dalam masa pemulihan, suami saya mengurus beberapa hal tentang itu, cari dokter anak dan buat termin atau buat jadwal supaya kami bisa cek bayi kami dengan beberapa hal yang diminta oleh pihak rumah sakit. Dan setelah itu, setelah beberapa hal itu dilakukan atau setelah beberapa pemeriksaan itu dilakukan, kami coba dapat cek untuk kirim ke rumah sakit dan supaya rumah sakit juga bisa tahu oh mereka telah buat ini. Jadi begitulah teman-teman, cerita keluh, kesah, senang, sedih, bahagia saya di Jerman waktu melahirkan anak saya. Puji Tuhan dia sudah 3,5 bulan dan saya juga sudah pulih dari masa bersalin. Oke, teman-teman, jangan lupa like dan subscribe video ini supaya kami semangat buat video untuk kalian. Salam dari Jerman. Ciao.